Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dialah yang maha perkasa, yang menguasai alam semesta, yang maha mengatur dan menggerakkan apa saja yang ada di dunia ini, baik yang terlihat sebagai makhluk hidup maupun benda mati. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, marilah kita bertakwa kepada Allah, mentaati aturannya, menjauhi dan meninggalkan larangan-larangannya. Tundukkan hawa nafsu kita, buang jauh-jauh kesombongan yang sering muncul dari dalam diri kita. Berpeganlah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2022. Tak lama lagi kita akan memasuki tahun baru 2023. Sudah selayaknya secara pribadi maupun secara kolektif kita semuanya melakukan muhasabah, melakukan perhitungan atas apa yang telah kita lakukan, khususnya dalam setahun terakhir ini. Secara pribadi, muhasabah memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, apa yang telah diperbuat untuk kehidupan akhirat nanti. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah Maha tahu atas apa saja yang kalian kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah 'azza wa jalla." Orang yang cerdas ialah orang yang selalu mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah, orang yang bodoh ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentang pentingnya muhasabah, Imam Al-Hasan Al-Basri pernah menyatakan, sungguh seorang muslim, seorang mukmin yang menjaga dirinya sendiri akan selalu melakukan muhasabah karena Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh akan terasa ringan penghisaban Allah Subhanahu wa taala atas suatu kaum yang biasa menghisab diri mereka saat di dunia ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Selain muhasabah atas diri sendiri, harus ada pula muhasabah secara kolektif atas seluruh komponen bangsa ini, atas komponen masyarakat, akan kondisi masyarakat yang saat ini, yang tahun-tahun yang lalu. Sudah benarkah arah perjalanan masyarakat di negeri ini? Sungguh kita miris jika kita buka kembali lembar-lembar kejadian di tahun ini. Kemiskinan tak teratasi, musibah demi musibah silih berganti, apalagi ditambah pandemi. Kriminalisasi terus meningkat, bahkan ada yang dilakukan secara terang-terangan. Judi online, narkoba, miras, hingga seks bebas, serta LGBT kian meluas. Korupsi tak henti-hentinya, kerusakan moral makin brutal. Para mafia di mana-mana. Ada mafia impor, ada mafia peradilan, hingga mafia politik dan agama pun terus didista dan diperolok-olokkan. Allah mengingatkan kita dalam suatu ayat Al-Quran, yaitu surah At-Taubah ayat 65, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahbu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu berolok-olok? Sebab diturunkannya ayat ini diriwayatkan oleh Abu Hatim, yakni pada suatu hari dalam perang Tabuk, ada seseorang dari orang munafik yang berkata dalam suatu majelis, "Kami tidak pernah melihat seperti para penghafal Al-Quran itu. Belum pernah ada orang yang lebih rakus, lebih berdusta, lebih pengecut dan dalam pertempuran ketimbang mereka yang memperolokkan penghafal Al-Quran." Mendengar itu seorang menugas, "Kamu bohong, kamu munafik, aku akan lapor kepada Rasulullah SAW." Lalu ia pun menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, dan ayat Quran pun turun. Kala itu Ibnu Umar mengatakan, "Aku lihat ia memegangi tali kekang onta Rasulullah SAW, sementara batu-batu menyambitnya. Dan ia berkata, 'Wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.' Sedangkan Rasulullah tidak menaruh menghiraukan itu. Bahkan Rasulullah menyampaikan, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok?' Jadi dengan cara apapun, dengan alasan apapun, ketika memperolok-olokkan Al-Quran, memperolok-olokkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperolok-olokkan kaum muslimin, maka itu adalah berarti memperolok-olokkan Allah dan akan menanggung dosa yang besar. Jamaah rahimakumullah, muncul pertanyaan, mengapa semua itu terjadi dan terus-menerus melanda bangsa negara di negeri ini? Apa akar persoalannya? Apa pula solusi yang mendasar dan total? Hadirin rahimakumullah, ketahuilah, pangkal dan segala bencana, keterpurukan dan kerusakan yang melanda di negeri ini adalah akibat dosa, kemaksiatan dan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum
ba'dal ladzi ya'milu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan-perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, yakni mendustakan Allah, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya, yakni Sofatut Tafasir, menjelaskan maksud ayat tersebut, yakni telah tampak musibah dan bencana di permukaan bumi dan di laut disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dosa-dosa itu adalah pembangkangan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan syariatnya sering distigmatisasi sebagai hal yang negatif. Semangat dakwah untuk menegakkan agamanya justru kadang-kadang dipandang sebagai ancaman. Islam terus dimodernisasi agar tercabut akar-akarnya yang hakiki, dan itu sudah disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yushiku ayat nas zamanun la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Quran illa rasmu masajiduhum yawma idin adiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adis sama min indihim tahujul fitnah wa fihim ta'ud. Akan datang suatu zaman pada manusia di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja, dan tidak tinggal Al-Quran melainkan tulisannya saja. Masjid-masjidnya dibangun megah namun kosong dari petunjuk, dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah, dan sungguh fitnah itu akan kembali kepada mereka. Maksud dari hadis ini adalah bahwa ajaran Islam tetap sempurna dan abadi. Namun ajaran Islam ini jarang dipraktekkan dan hanya dimonopoli saja oleh manusia, yakni dimonopoli namanya. Banyak orang yang mengatasnamakan Islam untuk mencari keuntungan, dan banyak orang yang mengatasnamakan Islam untuk kepentingan politik yang sebenarnya jauh sekali dari nilai-nilai Islam. Hal ini ditandai dengan setidaknya 3 hal seperti dalam hadis tadi. Jadi yang pertama, bangunan-bangunan masjid yang megah dibangun dengan susah payah dan berada di tengah-tengah perkampungan yang padat penduduk. Namun orang-orang di perkampungan itu enggan melaksanakan ibadah sholat di masjid, sehingga masjidnya kharabun minal huda. Yang kedua, mushaf Al-Quran menjadi perkara yang aneh. Orang-orang berlomba-lomba mengoleksi Al-Quran di rumahnya. Mereka hanya menjadi simbol kebanggaan mempunyai Al-Quran cetakan yang terbaru, misalnya yang paling bagus. Kitab suci ini dipajang, dirak, dan jarang sekali dibaca, apalagi dihayati makna dan kandungannya. Banyak orang berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran, namun sedikit sekali orang yang berlomba-lomba menghafalkan isi dan kandungan Al-Quran. Yang ketiga adalah orang alim yang memahami ilmu agama menjadi manusia yang terjelek, yang menyebar fitnah. Karena itu di masyarakat pun sudah enggan lagi mendengar fatwa-fatwanya. Petuah-petuahnya hanya dijadikan tontonan
bukan dijadikan sebagai tuntunan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertanyaan apa solusinya? Satu solusi yang benar, yang mendasar dan total adalah dengan kembali kepada Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan diberikannya musibah bencana itu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengulangi kesalahan yang sama dengan berperilaku bodoh dan meninggalkan agama Islam. Saatnya kita bangkit kembali dengan agama Islam. Ingatlah, kebangkitan dari segala keterpurukan yang menimpa manusia hanyalah dengan kembali pada Islam. Secara apa? Menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai rujukan hidup, sebagai pegangan hidup kita dalam semua aspek kehidupan. Semua itu sebagai perwujudan dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan beragam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, karena itu kami menghukum mereka karena tindakan mereka karena tindakan yang mereka lakukan ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, semoga Allah mengampuni kita semua dan selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, memberikan kehidupan yang lebih bertakwa, lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nabiyya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muntasibu bil makarim kibaran wa sabiyan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yusimuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara وَاتَّقُوا عَمَّا نَهَى وَزَجَرَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَثَنَى بِمَلَائِكَتِهِ الْمُسَبِّحَةِ الْقُدُسِ وَقَالَ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واعذر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.